وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nibidina asani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bernikmat, sehingga kita masih di atas iman Islam. Kemudian sudah menjalankan sholat subuh, melakukan kajian, insyaallah ini kebiasaan yang baik. Jadi kalau bisa dilazimi, atau nanti kalau kamu udah terus sampai hilang gitu. Sebenarnya saya berharap kalian kalau liburan dulu ya join gitu, karena ya itu, kalau kamu nggak membiasakan ya nanti begitu lulus ya jelas gitu. Nah, maka kita sampai di bab berkurban ialah sunnah yang sangat ditekankan, itu namanya sunnah muakkadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, siapa yang punya kelonggaran walam yudhi dan tidak korban, wala ya korban namu sholat, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Sholat di sini itu ya tempat sholat, sholat itu gitu. Kami diterjemahkan sebagai tempat sholat, ada sebagian kota yang merupakan masjid itu. Rahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Sahihul Hakim, walakin rajjaha al-a'imah ghairuhu wa huwa diriwayatkan Ahmad Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim. Para imam ahli hadis selain beliau menguatkan bahwa riwayat itu mauquf. Ulama berbeda pendapat dalam menilai riwayat ini. Banyak ahli hadis mengatakan ini pernyataan Abu Hurairah, itu mauquf. Mauquf itu sampai kepada sahabat aja. Kalau sampai kepada Nabi itu namanya mauquf. Kalau nggak sampai kepada sahabat, termasuk kepada tabi'in itu mauquf. Maka bukan dari sabda Nabi SAW seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di atas. Sebagian ulama belakangan seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ini kurang ya, Nasiruddin ya, bukan Nasir Dok, menilai riwayat ini hasan. Terlepas dari bagaimana status riwayat ini, tapi anjuran hukum ditunjukkan dalam sebuah dalil di antara Al-Quran, dan ada dua bukti yang menunjukkan kesimpulan ibadah Quran. Pertama, ibadah kurban. Ibadah kurban Allah syariatkan tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga kepada umat terdahulu, sebagaimana firman-Nya, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami jadikan syariat kurban. Lihat kurus Allah agar mengingat Allah, nama Allah, alama razaqakum, atas apa yang dikaruniakan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Jadi ini dalil ya kalau kurban itu dari syariat terdahulu. Kalau kita lihat di Alkitab ada kisah kurban juga. Kemudian yang kedua, Allah menggandengkan amalan kurban dengan ibadah yang agung. Washolli lirabbika wa sholatlah, kemudian kurbanlah. Sebagian ulama berpendapat sholat di sini adalah sholat Id. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tulisannya As-Sa'di, tapi bacanya As-Sa'di. Rahimahullah, beliau berkata, jadi beliau lebih senang biar orang nggak salah baca, malah langsung ditulis As-Sa'di. Kemarin tafsirnya di bawah sama Mas Eko. Beliau berkata, dikhususkan sholat dan kurban lantaran dua ibadah ini termasuk ibadah yang paling utama dan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling mulia. Pada ibadah sholat ada sikap merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan hati dan anggota badan, terus berpindah dari satu penghambaan menuju penghambaan lainnya. Sedangkan pada ibadah kurban terdapat bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan menyerahkan hewan sembelihan terbaik dan mengeluarkan harta yang secara tabiat dicintai oleh jiwa dan bahkan cenderung berat pengeluaran. Jadi ada ibadah kepada Allah, ini ibadah vertikal, kemudian ada ibadah ya kepada Allah sebenarnya, tapi horizontal, dalam artian Allah tidak sedang minta daging sama darahnya, tapi yang Allah pengen lihat itu ketakwaannya. Artinya daging dan darahnya ya untuk manusia. Dan la tanalu dima'uha luhumuhuma wa dima'uha luhumahuma wa dima'uha. Jadi Allah tidak sedang mencari atau meminta
daging dan darahnya, walakin yanalut taqwa, tapi kemudian Allah meminta takwanya. Bukti lain yang menunjukkan betapa pentingnya ibadah kurban adalah hadis Mikhnah bin Sulaim. Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Maka setiap keluarga hendaknya berkorban pada setiap tahun. Dan di sini ala ini kalau bisa itu ya diusahakan. Artinya kalau memang mampu korbanlah. Jangan nggak mau. Jangan kemudian ngomong tahun ini udah, tahun depan enggak tiap tahun. Dan ini tegas menunjukkan ditekankannya ibadah kurban. Nabi SAW selalu berkorban tiap tahun. Dan ini perlu kalian latih, artinya mumpung masih jomblo latihan gitu. Nyelengi gitu. Nyelengi nggak cuma buat beli motor, beli apa, beli HP, nyelengi buat kurban. Jadi ketika kamu coba korban dalam posisi jomblo, belum nikah, insya Allah nanti pas nikah Allah mudah. Mobil khusus untuk korban setiap tahun, usahakan. Gitu. Nabi Muhammad SAW selalu berkorban tiap tahun. Sebagai suri teladan, beliau tidak hanya mendorong umat untuk berkorban dengan ucapan, tapi juga untuk amalan. Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yudahi kulla sana. Nabi SAW berkorban setiap tahun. Bikap ini amlahaini dengan dua kambing yang kemudian amlahaini gemuk kemudian putih tapi ada belangnya. Akrona ini bertanduk ahadihima anhu wa an ahli baiti, yang mana salah satunya adalah dari beliau dan juga dari keluarganya. Oh, jadi di sini beliau berpendapat Syekh bin Baz ahadihima, salah satu dari kambing itu adalah dari beliau dan keluarganya, maksudnya diniatkan pahalanya. Wasani yang kedua amman wahadallahu min ummati, yaitu untuk umatnya yang bertauhid kepada Allah, umatnya yang beriman itu, umatnya yang enggak musyrik. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, annahu sallallahu alaihi wasallam yudhhi kullas. Ya beliau Nabi Muhammad SAW berkorban setiap tahun. Ini menjadi sisi lain yang menggambarkan kepada kita akan besar dan pentingnya ibadah kurban di dalam Islam. Yaitu Rasulullah SAW rutin berkorban setiap tahun. Maka adakah riwayat khusus tentang pahalanya? Dari beberapa hal di atas kita dapatkan betapa mulia kedudukan ibadah kurban dalam Islam. Meski demikian tidak ada satu riwayat sahih menerangkan jenis pahala yang pengaruh dapatkan untuk orang berkorban. Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah mengatakan tidak ada satu pun hadis sahih tentang keutamaan khusus pada ibadah kurban. Segelintir manusia meriwayatkan riwayat-riwayat yang ajaib tentang keutamaan kurban, tapi tidak ada yang sahih di antara yang disebutkan sebagai hewan kurban yang langsung dalam paling surga. Ini nggak ada dalilnya. Kemudian ada juga yang berpendapat pahalanya mengikuti jumlah pembunuhnya, itu juga enggak. Intinya dari pahalanya besar, cuma sebesar apa ya tahta masyiatillah. Itu tergantung atau terserah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkorban itu wajib atau sunnah, gitu. Maka dua pendapat. Pertama, mayoritas ulama memandang bahwa berkorban hukumnya sunnah muakkadah. Ini yang mayoritasnya jumhur. Jadi kalau kamu melihat ada perbedaan pendapat ulama, ya yang teraman itu adalah mengambil pendapat mayoritas. Karena Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya umatku tidak akan berkumpul untuk menyepakati suatu hal yang salah atau dosa. Sehingga dalam konteks ada ulama mayoritas, maka kita ikuti. Mayoritas di sini bukan cuma di Indonesia toh ya, tapi seluruh. Gampangannya kalau madhab itu 4, seluruh madhab. Seluruh madhab. Contoh misal yang baru viral kan, itu seluruh madhab mengharamkan musik. Gitu. Tiba-tiba nongol Ustadz Indonesia yang mengatakan Quran surat Asy-Syu'ara itu Quran untuk pemusik. Nah ini nggak ada. Nggak ada yang pernah berpendapat seperti itu, sehingga nggak usah didengarkan. Jadi termasuk contoh misal seluruh ulama dalam madhab itu sepakat wajibnya berjilbab. Bahkan mereka khilaf antara bercadar atau enggak. Khilafnya di situ gitu. Tiba-tiba ada profesor di Indonesia yang berpendapat kalau enggak berjilbab itu enggak apa-apa, karena jilbab itu bukan soal nutupi kepalanya, tapi soal hati. Nah, ini aneh. Artinya kalau ada
orang yang kemudian gampangannya di Indonesia punya fatwa menyelisih para ulama, itu kita tinggal. Nggak usah kemudian lihat gelarnya, nggak usah kemudian lihat pangkat kedudukannya. Pokoknya tinggalkan aja. Nyari yang aman ya, mengikuti ulama yang benar-benar lurus. Kemudian yang kedua, sebagian lain berpendapat wajib bagi orang yang memiliki kelonggaran harta. Jadi artinya jika ia tidak berkorban maka berdosa. Ini dikiaskan dengan eh, zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib buat yang punya. Artinya kalau nggak keluar dosa. Tapi kok benar-benar nggak mampu nggak apa-apa. Benar nggak mampu berarti beras di rumah itu tinggal gambarnya tinggal sejimpit atau tinggal segenggam gitu kan, atau tinggal sekali masak tok gitu kan. Maka orang yang seperti itu nggak usah keluar zakat fitrah, dengan catatan yuran di duit bener gitu loh. Cuman punya nasi itu, bahkan dia hari-hari cuma makan nasi itu, beras itu sama mungkin garam atau parutan klopo gitu. Maka orang seperti itu nggak usah keluar zakat fitrah. Kemarin saya lihat di reel itu ada mbah-mbah itu baru makan itu ditanya, kenapa mbah? Ya ini nak, karena nggak punya beras, saya cuma makan daun singkong atau daun apa itu yang digodok terus kasih air gitu. Sehat banget, udah tua. Artinya kamu kalau di kampung melihat orang-orang kayak gitu jangan ragu juga, pelit. Karena Nabi itu mengingatkan, imanmu nggak sempurna kalau kamu bisa makan dengan kenyang, tidur dengan nyenyak, tapi tetanggamu kiri kanan itu kelaparan kayak gitu. Maka jadilah orang-orang yang kaya, jadilah orang-orang yang mampu, tapi bertakwa gitu loh. Jadi sugih ning ora tinggu maksiat, tapi tinggu nyari orang-orang kayak gitu tuh dibantu. Dan kalau kamu bisa bantu orang-orang kayak gitu tuh apa ya? Ada kebahagiaan tersendiri yang kalau kamu bisa merasakan itu, insya Allah rasanya itu nggak mungkin akan kamu apa ya? Nggak ulangi, mesti pengen ngulangi. Lebih orang yang mendapatkan makanan enak atau maaf-maaf ya, makan makanan haram sampai kecanduan. Orang kalau udah candu dalam berbuat baik itu terus dia akan nyari korban dalam tanda kutip untuk dikasih kebaikan gitu ya. Maka biasakan mumpung masih muda, mumpung lagi randidit gitu. Karena infaknya orang randidit itu ya, terkadang pahalanya lebih gede daripada infak orang didit. Kamu punya duit 10.000, kamu infakkan 2.000, 3.000, itu kan udah 30%. Nanti kamu punya duit 1 miliar, belum tentu kamu mau infakkan 200 juta. Padahal 20% atau 30% ini 200 juta atau 300 juta. Jadi mumpung kamu nggak punya duit, ibaratnya, mumpung duitmu belum banyak, gitu. Kamu keluar sedikit itu secara persentase pahala, persentase amal tuh mungkin setara dengan orang yang keluar ratusan juta atau mungkin ratusan miliar gitu. Karena harta mereka banyak. Maka saat turunnya yang banyak itu datang, biasakan. Saya kalau nemu orang-orang kayak gitu tadi 19 tadi itu sampai ya ini gimana? Nggak ngerti gitu. Yang aneh ngomong kirim donasi Anda ke nomor rekening bla bla bla. Jadi kalau real orangnya gimana gitu kan enak. Kemudian dari kumpulan dalil yang ada membahas ini, maka nampaknya pendapat yang mengatakan hukum kurban ini sunnah muakkad ini lebih kuat. Di antara dalil sabda Nabi SAW, idza dakhalatil asru wa hukum ayyudahi, kalau masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah dan kamu pengen kurban, wala yamassa min sa'arihi wa basyarihi syai'a, maka jangan dipotong rambut dan sedikit pun. Di sini pendalilannya, wajib dalalahnya, Rasulullah SAW menyatakan salah seorang di antara kalian ingin berkorban. Kalau berkorban wajib, dan Nabi SAW tidak menyandarkan hukum ini pada keinginan. Karena jika wajib tidak ada pilihan untuk ingin dan tidak ingin, harus. Alasan keduanya telah soal dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa keduanya tidak berkorban karena khawatir disangka hukum adalah wajib. Fitrah, zakat fitrah itu enggak, zakat fitrah benar disangka wajib, enggak ada memang wajib. Gitu. Jadi karena korban itu nggak wajib, maka nggak korban nggak apa-apa. Tapi kalau hari-hari atau tahun-tahunan nggak korban, maka itu pelit, padahal dia mampu. Dan juga ini kan berlaku buat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang amalnya banyak. Adapun kita, you siapa kita, amal kita sebanyak apa? Atau kita orang korban, Mas Eko duitnya kan ini bar untuk proyek 2 miliar gitu kan. Aku nggak disangka wajib gitu. Aku ini sopo kan gitu. Ya, jangan disamakan ya kita dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Sama kayak sebagian orang itu baca hadis tentang sholat tarawihnya Nabi.
cuma 3 hari di malam ke 25, 27, 29. Terus ya, aku ngikuti sunnah kok tarawih mau 3 dino. Nah, Nabi nggak tarawih tapi di rumah tahajud sampai kakinya bengkak lah, gue neng rumah ngopo gitu. Maka daripada di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan, ya tarawih. Gitu. Maka kalau mau membandingkan tuh yang utuh gitu loh, jangan asal itu. Kayak kurban juga gitu. Ada orang ngeritik orang lain, oh kurban kambing wedok orang sesuai sunnah. Nah kambingku sing di, nah itu jantan kok. Oh. Dan ditanduki orang lain. Nah kan terus gibas, masuk enak tanduki. Dan Nabi kurbannya pakai kambing yang ada tanduknya. Nanti kalau dia udah ada tanduknya, dilihat lagi, kok warnanya putih kabeh. Nabi kurban tuh putih sama hitam gitu. Terus habis itu dicek lagi gitu. Selain putih loh kok kambingmu kok kurus, Nabi kurbannya gede gitu kan. Terus gede gemuk gitu kan. Nah, terus baru kurus terus baru itu. Nabi itu kurbannya itu sehat, kalau kambingmu kering atau mungkin cacingan. Banyak sebenarnya hal yang ketika kita mau mengkritisi bisa. Artinya marilah kita cek ya. Sama juga orang poligami, nikah 2, 3 gitu kan. Oh, melu sunnah gitu kan. Terus istri pertama ning di istri pertama di sana di Jakarta, istri kedua di inilah di Bekasi lah gitu. Terus kamu kerja di mana? Di Bekasi. Jadi lebih sering ketemu mana nih istri pertama atau kedua? Ya kedua lah, gitu kan aku satu kantor sama istri kedua. Nah, berarti istri pertama jarang ketemu nih, ya tak temui seminggu sekali. Sama harinya, 3 hari, terus sana 3 hari. Enggak, di sini 5 hari, di sana 2 hari. Ya. Dari situ aja udah nggak adil itu. Nah, ketika nggak adil itu kan sebuah kedoliman. Dolim itu kan dosa. Maka ketika dosa ketemu dengan sunnah, maka didahulukan meninggalkan dosa gitu. Itu rumusnya ya. Jadi kalau kita belajar fikih itu enak gitu. Jangan asal cuman sunnah, sunnah, sunnah gitu. Azani Allah wa iyyakum. Meski demikian, sebaiknya tetap berkurban jika seorang punya kelonggaran harta. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wal udhiyah sunnatu tatawu'in, dan udhiyah atau kurban adalah sunnah tatawu, sunnah yang ditekankan. La nuhibbu tarkaha, kami nggak senang meninggalkannya. Wa id kanat ghairu fardh, walaupun tidak wajib. Ini jalan tengah nih. Sunnah yang ditekankan, kami senang melakukan, kami nggak senang meninggalkan, walaupun tidak. Sama kayak tarawih tadi loh. Tarawih itu nggak wajib, tapi nih buat tinggalkan tanpa sebab lah, terus rugi dong. Nah, waktunya hilang dong. Nah, harusnya kerjakan. Tapi kalau kemudian memang sibuk, ada acara, mungkin safar, harus mudik, silakan ditinggalkan, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi cara memahami sunnah itu gitu. Usahakan dulu, jangan tiba-tiba ngambil rumus, tak tinggal kira apa-apa. Akhirnya wegah. Sesuai, ya ngelakoni blas gitu kan, blong gitu. Ngomongnya di melu sunnah sebulan 3 kali tok gitu. Buru-buru 3 kali, satu aja enggak. Kadang kayak gitu. Nah, ini bahaya, ini godaan setan yang ke berapa ya, 7 atau ke-6. Jadi menggoda manusia untuk meninggalkan sunnah. Enteng gitu. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, wa minal ulama may yaqulu innaha sunnatun muakkadatun yukrahu lil qadir tarkuhu. Maka ulama-ulama yang mengatakan tentang hukumnya sunnah muakkadah, mereka mem, apa istilahnya? Memakruhkan buat mereka yang mampu untuk meninggalkannya. Jadi makruh, benci lah, kurang ideal lah, mampu kok sugih kok ora kurban. Makanya kadang tuh ironi gini, ada sekampung, kampung rata-rata penduduknya petani. Petani, ya sebenarnya petani. Dari sisi duit sawah wis wong sugih gitu kan. Nah, soal panen ora kan tergantung, terserah Allah, mungkin ada orang ada apa. Tapi sebenarnya kalau dia niat, dia bisa tuh nyelengi sidik. Wah, sekampung petani mayoritas dari sawah, tapi sekampung ada yang korban walaupun waktu siji. Nah, ini ironi. Jangan capek seperti itu. Ya. Untuk yang akan berkorban, di samping mengeluarkan harta untuk pembiayaan pembelian hewan kurban, orang yang berkorban juga mesti mengetahui bahwa ia tidak boleh potong kuku, rambut maupun kulitnya saat sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai ketika hewan kurbannya disembelih. Dan ini berdasarkan 2 hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berikut. Pertama, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil asr", kalau masuk 10 hari pertama Dzulhijjah,
Wa arada ahadukum ayyudahi, dan kalian salah seorang kalian pengen kurban, fala yamassa min sa'arihi, jangan potong rambutnya, wa basyarihi, dan memotong kulitnya syai'an. Jadi memotong kulit di sini bukan berarti di sini dipotong, enggak. Jadi ada kulit-kulit mati dicabut di oh, ya gitulah. Biarkan aja, biarkan. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah," kalau kalian lihat hilal dzulhijjah, berarti 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan kalian pengen kurban, fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka tahan itu rambut dan kuku. Jadi jangan dipotong kuku. Jadi kesimpulannya jangan potong rambut, kuku sama kulit. Rambut ini mencakup juga bulu ya, di bulu kelek, jangan dicabut, kumis juga jangan. Ada 2 pembahasan yang dapat kita angkat dalam riwayat di atas. Yang pertama, bentuk amal yang dilarang dalam hadis di atas. Imam Nawawi berkata, al-murad bin nahyi an akhdi ad-dhufuri wa sa'ri. Maksudnya adalah melarang dari mengambil kuku dan rambut. An-nahyu an izalati dhufuri bi qalamin, yaitu menyingkirkan atau memotong kuku dengan potong kuku. Au kasrin, atau apa namanya, memotong, kalau izal tadi menyingkirkan, atau apapun lah, pokoknya mau dikikir, mau diketok, dipotong. Walman uan izalati sya'ri bihalkin, dan larangan untuk menghilangkan rambut dengan cara bom botak, atau taksirin, atau dipotong, atau tanfin, atau mencabut, tanfin mencabut, atau ikhrokin, atau dibakar. Kan sekarang ada tukang cukur dengan cara kepala yang dibakar, semprot apa itu, cuma. Au dihi binau rotin, atau mengambilnya dengan obat perontok, au ghairi dzalik, atau yang lainnya. Wasawaun sa'rul ibti, nah ini sama aja apakah itu bulu ketiak, wasyaribi, dan bulu kemaluan, wal'anati warroksi wa ghairu dzalika min su'uri min su'ur min su'urin min su'uri badanihi. Jadi dari semua jenis perbuluan yang ada di badannya. Maluan, ketiak, kumis, kepala. Nah, lalu hukumnya haram atau makruh? Nah, ulama berbeda pendapat lagi tentang hukumnya. Madhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa memotong rambut, kulit, kuku saat telah masuk Dzulhijjah bagi yang berkorban makruh. Tidak sampai haram, yang maknanya kalaupun dilakukan maka tidak berdosa. Jadi makruhnya makruh karohiyatu tanzih, bukan karohiyatu tahrim. Jadi ada makruh tahrim, kalau yaitu tahrim, itu kalau dikerjakan dosa. Tapi ini makruh kalau yaitu tanzih, dibenci dok tapi nggak berdosa. Ulama Syafi'iyah menjelaskan, meski hadis dari Ummu Salamah di atas berisikan larangan dari Nabi Muhammad SAW yang hukum asal larangan berarti haram, namun terdapat hadis lain yang memalingkan hukum haram tersebut menjadi makruh. Yaitu hadis Aisyah radhiallahu anha dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, ana bataltu qala ida hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mengalungkan tanda hewan kurban pada hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, biadaya, dengan 2 tanganku, summa qalladaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Lalu beliau menuntunnya sendiri, semua ba'asa biha ma'a abi, kemudian mengirimkannya bersama bapakku ke tanah haram. Falam yahrumu ala Rasulullah SAW syai'un ahallahu Allahu lahu hatta nukhairal hadi. Sudah itu tidak ada satupun perkara yang kemudian Allah halalkan yang menjadi haram atas Rasulullah SAW sampai ketika hewan itu disembelih. Dalam hadis ini bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya ingin, namun sudah mengantar hewannya ke tanah haram. Bersamaan dengan itu, kata Ummul Mukminin Aisyah, tidak ada satupun yang menjadi haram atas Rasulullah. Jadi maknanya larangan yang terdapat dalam hadis Ummu Salamah sebatas makruh, tidak sampai pada tingkatan. Ya, berdasarkan hadis ini. Hadis ini jadi mentakyid gitu loh, mengkhususkan, membatasi lebih khusus lagi. Sedangkan menurut madhab Hambali, Ishaq dan Daud dan ulama lain melakukan hal-hal yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah di atas hukumnya. Jadi juga berpendapat berpegang pada lahiri hadis tersebut yang konteksnya adalah larangan, di mana hukum asal larangan adalah haram. Al-aslu fit tahrim, al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal sebuah larangan dalam dalil, yaitu Quran atau hadis,
hukum asalnya adalah haram. Illa badala dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan khilafnya atau perbedaannya, kekhususannya. Berpegang pada lahiriahnya, maka Imam Ibnu Qayyim memiliki sanggahan terhadap pendalilan yang digunakan oleh Imam atau madhab Syafi'iyah. Di atas beliau mengatakan hadis Aisyah radhiyallahu anha hanyalah menunjukkan bahwa orang yang telah mengantar hadiunya dalam keadaan masih tinggal bersama keluarganya statusnya tetap halal, statusnya tidak berubah menjadi muhrim orang yang ihram hanya karena sebab mengantar hadiu. Hal ini merupakan sanggahan terhadap sebagian salaf yang mengatakan bahwa orang yang sudah mengantar hadiu statusnya menjadi seperti yang berihram. Oleh karenanya Aisyah menyebutkan riwayat ini ketika beliau mendengar pendapat tersebut. Sedangkan hadis Ummu Salamah berisi penjelasan bahwa orang yang ingin berkurban jangan potong rambut, kuku, serta saat telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka di mana letak pertentangan antara hadis Ummu Salamah dan Aisyah? Artinya nggak ada pertentangan. Konteks hadis Ummu Salamah dan Aisyah ini berbeda sehingga tidak tepat jika dihadapkan satu sama lain. Artinya kalau di pertentangan nggak cocok menurut saya. Oleh karenanya Imam Ahmad dan selain beliau hakikatnya mengamalkan kedua riwayat ini sekaligus, namun hadis Aisyah diamalkan sebagai konteksnya, sesuai konteksnya, dan hadis Ummu Salamah juga diamalkan sesuai konteks. Dari uraian dua pendapat di atas, wallah pendapat kedua yang mengatakan haram untuk melakukan hal yang tersebut di atas, menurut kami lebih kuat. Artinya yang memasukkan ini sebagai hukum makruh itu lebih kuat. Allah Ta'ala. Catatan pelengkap. Haram ding. Pendapat kedua yang menyatakan haram ini lebih kuat dalam hadis Ummu Salamah. Nah, hadis Aisyah tidak mentakyid hadis Ummu Salamah. Catatan pelengkap sebagai tambahan, ada 3 hal penting pula yang mesti kita ketahui dalam bahasan ini. Yang pertama, larangan di atas tidak berkaitan dengan keabsahan kurban. Dia tetap sah ya, orang yang potong kuku, potong apa, kurbannya tetap sah. Kemudian sehingga kalaupun dia melanggarnya, kurbannya tetap sah. Namun dia harus beristighfar kepada Allah Azza wa Jal atas perbuatan tersebut karena telah melakukan perbuatan yang haram. Kemudian larangan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha tertuju khusus kepada orang yang berkorban. Berdasarkan pada teks hadis, istri dan anak-anak tidak termasuk, artinya orangnya. Sebab Rasulullah SAW sendiri tatkala berkorban dan mengikutsertakan keluarga beliau dalam pahala, tidak dinukilkan bahwa beliau juga memerintahkan keluarganya agar jangan melakukan hal-hal yang disebut di atas, yaitu jangan memotong ini dan itu. Kemudian yang ketiga, jika kondisinya memang mengharuskan untuk memotong dalam kondisi darurat, maka tidak masalah dilakukan satu hal yang telah menjadi kaidah dasar dalam Islam, bahwa sesuatu yang darurat membuat hal yang terlarang menjadi boleh sampai kondisi darurat yang hilang. Ini kok saya kayak Mas itu kayak dejavu, kayak pernah baca kitab ini gitu. Jangan-jangan kemarin sudah kita baca. Faedahnya, makna larangan dari motong kuku dan rambut tentu jelas. Lalu apakah mungkin ada orang yang motong kulit kukunya? Ya ada. Seperti orang sunat, berarti nggak boleh sunat. Jadi kalau misal kamu mau kurban, ya kamu jangan sunat. Kenapa sunat? Barangkali mau sunat lagi. Dan mengelupas kulit mati yang di kaki, berarti telapak kaki, telapak tangan. Sehingga termasuk perbuatan yang terlarang bagi orang yang akan berkorban ialah melakukan 2 hal ini pada saat masuk bulan Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Lah apa ada anak kecil kurban? Ada. Orang-orang kaya itu anak-anaknya diniatkan kurban, ditukoknya kurban, sebutkan namanya. Dan sehingga dalam konteks seperti itu ya mereka tidak diperbolehkan.